Harimau bisa berenang dan menyelam. Yang sekarang ini kita tidak sepakat tentang harimau. Apakah bisa harimau memanjat pohon? Itu yang belum kita sepakati ya kawan-kawan ya. Sebagian mengatakan tidak, sebagian mengatakan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Padli Hasibuan 88 di dua konten. Di video kali ini sesuai judul, apakah harimau bisa berenang dan menyelam? Pasti sama-sama sudah kita ketahui ya kawan-kawannya. Kita sepakat harimau itu bisa berenang, harimau itu bisa menyelam. Kita semua sepakat. Yang sekarang ini kita tidak sepakat tentang harimau. Apakah bisa harimau memanjat pohon? Itu yang belum kita sepakati ya kawan-kawan ya. Sebagian mengatakan tidak, sebagian mengatakan bisa. Jadi sini menjadi dua kubu. Jadi kita orang Sumatera di sini sekali lagi mengatakan, saya khususnya ya kawan-kawannya, harimau tidak bisa memanjat di atas lebih dari 5 meter. Ya kawan-kawannya. Saya ulang sekali lagi, harimau tidak bisa memanjat di atas 5 meter. Mungkin sebagian kawan-kawan orang Sumatera, kalau kita ada perbedaan pendapat yang mengatakan harimau itu bisa memanjat, tidak apa-apa. Iya bisa, cuman dia sekitar 5 meter kawan-kawan ya. Sekitar 5 meter, tidak bisa lebih. Karena harimau itu bukan hewan pemanjat ya. Kita melihat dari punggungnya saja, dia beda dengan macan. Beda dengan macan tutul. Macan tutul memang hidupnya setiap memburu dia membawa mangsanya ke atas pohon. Macan tutul itu memang hewan pemanjat ya kawan-kawan ya. Apakah harimau bisa menyelam, memangsa? Jawabannya bisa kawan-kawan ya. Harimau itu bisa menyelam ya. Harimau itu bisa menyelam kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan, saudara-saudaraku yang ada di hutan, sekarang ini Sumatera Utara banjir. Ya. Jadi kita di sini terkena banjir. Kalau kawan-kawan ada di hutan, lagi mencari suaka ke hutan, mencari nafkah ke hutan, kalau melihat harimau, tidak ada pepohonan yang tinggi dan ada terbesit di pikiran kawan-kawan menyelamatkan diri dari si belang, kawan-kawan masuk ke dalam air dan menyelam. Di sini saran saya lebih baik jangan kawan-kawan. Seperti yang kita sepakati, harimau bisa berenang. Harimau itu sangat suka dengan air kawan-kawan ya. Bisa berenang dan bisa menyelam. Akan tetapi kawan-kawan, ada kekurangan harimau ya. Tidak semua harimau itu mampu di darat dan di air. Tidak semua ya kawan-kawan ya. Jadi ada kekurangan harimau ketika dia menyelam. Harimau itu tidak mampu bertahan ketika menyelam di dalam air lebih dari 4 menit kawan-kawan ya. Lebih dari 4 menit. Jangan takut, semakin ada yang takut di mobnya tuh. Santai aja. Jadi harimau itu tidak tahan lebih dari 4 menit menyelam. Nah, jadi kawan-kawan boleh bertanya ke yang lain, ke guru-guru, ya. Jadi di sini juga saya bukan untuk menggurui kawan-kawan ya. Ini sepengetahuan saya dari guru saya, harimau itu tidak bisa bertahan di dalam air ketika dia menyelam. Tidak tahan 4 menit. Paling 4 menit dia sudah naik. Dia tidak tahan kawan-kawan ya. Kalau dia berburu di dalam air, menangkap ikan, contohnya kawan-kawannya mengambil ikan di dalam air, apakah dia menggunakan penciuman, dia menggunakan hidung juga? Tidak. Jadi kalau dia berburu di dalam air ya kawan-kawannya, dia tidak menggunakan senjata yang paling ampuh dia, penciuman dia. Tidak kawan-kawan, bukan itu yang dia pakai.
yang dia pakai itu kumisnya dia, kawan-kawannya. Kumis yang panjang itu menjadi alat sensor dia, kawan-kawan. Pendeteksi dia di dalam air, mencari buruan. Itulah alat dia untuk mencari ikan di dalam air ya, kawan-kawannya. Jadi kalau kawan-kawan ingin menyelamatkan diri dan masuk ke dalam air, lebih baik jangan, karena kita juga tidak mampu, kita manusia tidak mampu bertahan menyelam di dalam air lebih dari 2 menit. Ya, jadi fitrahnya manusia, kita manusia mungkin, ya, mungkin ada sebagian yang bisa, yang ada kelebihannya lebih dari 2 menit atau 5 menit bertahan di dalam air, ya mungkin itu kekuatan atau kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dia ya, kawan-kawannya. Jadi kalau fitrahnya manusia itu tidak bisa bertahan lama di dalam air. Jadi kalau kawan-kawan mau menyelamatkan diri dari harimau, si belang menyelam ke dalam air, kalau kawan-kawan mempunyai kelebihan, ya boleh-boleh saja, asalkan kawan-kawan mempunyai kelebihan 5 menit bertahan di dalam air. Itu pun ada syaratnya, kawan-kawan. Bukan menyelam, bukan hanya sembarang menyelam aja. Menyelamlah, carilah sungai yang dalamnya sekitar 5 meter. Itu kawan-kawan harus ke dasar. Nah, itu dia, harus ke dasar. Ingat ya kawan-kawan ya, harus ke dasar. Jadi sebagai manusia, fitrahnya kita sebagai manusia mungkin kita tidak mampu itu ya kawan-kawan ya. Jadi saran saya di sini sesuai judul juga, apakah harimau bisa membunuh atau menyelam, berenang? Itu pasti ya kawan-kawan ya, pasti bisa. Harimau itu suka sekali dengan air, kawan-kawan. Jadi saran saya lebih baik ketika kawan-kawan ada di hutan, saudara-saudaraku ada di hutan, lagi melancong mencari suaka ke hutan dan bertemu dengan si belang, janganlah masuk ke dalam sungai ya kawan-kawan ya. Jadi itu sangat fatal sekali. Harimau itu suka dengan air. Harimau itu jago berenang. Beda dengan kucing ya kawan-kawan ya, saudaranya beda dengan kucing. Jadi kalau kucing itu sensitif dengan air. Lebih baik kawan-kawan selamatkan diri, jangan di dalam air. Lebih baik memanjat ya. Usahakan menghindar semampu kita ya kawan-kawan ya. Jadi ingat, harimau itu bisa bertahan di dalam air menyelam 3 menit. Dia mampu menyelam 3 menit di dalam air dan mencari buruan dia bukan dengan hidung lagi. Penciuman dia, alat penciuman dia, bukan kawan-kawan. Dengan kumis dia, alat sensor dia, pendeteksi dia, mencari buruan dia di bawah. Apalah lagi kita di dalam air ya kawan-kawan ya. Coba bayangkan, kita menyelamatkan diri dari harimau, kita menyelam, dia mempunyai kumis ya kawan-kawan ya, pendeteksi ya, keberadaan kita di bawah, keberadaan mangsa dia di bawah, buruan dia di bawah. Contohnya dia mencari ikan, ya dia menggunakan kumis dia kawan-kawan, tidak menggunakan penciuman dia, menggunakan hidung. Itu tidak dipakai lagi, terkecuali dia di darat. Memang itu dia jagonya harimau ya, di darat dan di laut, amfibi kawan-kawan ya. Jadi harimau itu seperti amfibi ya kawan-kawan ya, bisa hidup di darat dan di laut. Jadi pasti setiap makhluk itu ada kekurangannya dan ada kelebihannya. Harimau juga seperti itu, dia mempunyai kekurangan di dalam air ya kawan-kawan ya. Iya, dia memang ahli berenang, jago menyelam, tapi dia mempunyai kelemahan juga di dalam air. Ketika dia menyelam tidak bisa bertahan lama kawan-kawan, hanya 4 menit dia itu sudah paling hebat sekali. 4 menit sudah bertahan di bawah, udah paling hebat sekali itu kawan-kawan. Jadi seperti itu ya. Harimau itu bisa berenang, harimau itu bisa menyelam, harimau itu tidak bisa memanjat di atas lebih dari 5 meter kawan-kawan. Jadi ingat ya, anak Sumatera pasti tahu. Makanya kawan-kawan lihat berita kejadian waktu di Solo ya. Dia selamat memanjat pohon, itu di Solo. Kawan-kawan boleh melihat beritanya, melihat di media sosial, di YouTube. Kawan-kawan pasti melihatnya. Itu kejadiannya di Solo ya kawan-kawan ya, dia memanjat pohon dan alhamdulillah selamat. Itulah dia harimau ya kawan-kawan ya. Dia bukan hewan pemanjat. Kalau berenang oke, dia ahlinya, dia jagonya.
tapi ada juga kekurangannya seperti yang saya katakan tadi. Jangan lupa dukung terus channel Fadli Hasibuan 88 di 2 konten. Insya Allah video selanjutnya saya akan membuat konten tentang seputaran YouTube ya kawan-kawan ya. Ikuti terus channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.